Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kembali kita diberi kemudahan untuk dapat menghadiri taman-taman surga. Kita akan mengkaji kitab A'malul Qulub, amalan-amalan hati. Mudah-mudahan dengan kita mengilmui tentang amalan-amalan hati, semakin mantap langkah kaki kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Fawaidu tawakkuli ala Allah. Faedah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan dibuka kitabnya halaman 146. Man tawakkalu ala Allah kafahu. Di antara faedah tawakal yang pertama adalah barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar untuknya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah menganugerahkan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Laqad ja'alallahu likulli 'amalin jazaa'an min jinsihi. Sungguh Allah telah membuat ketetapan. Setiap amal akan mendapatkan balasan yang serupa.
wa ja'ala jazaa'ut tawakkul al-kifayah. Balasan bagi orang yang bertawakal adalah al-kifayah, kecukupan. Wa man iktafa billah kafahullah. Barang siapa bersandar kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Allah akan memenuhi segala kebutuhannya. Sebagaimana penyair mengatakan, wa idza daja lailul khutubi wa azlamat subulul khalasi wa khaba fihal amil. Ketika malam telah gulita dan menjadi gelap jalan, untuk bisa melepaskan diri serta pupus segala harapan, wa ayista min wajhin najati famalaha sababun wala yadnu laha mutanawilu. Engkau berputus asa, ayista min wajhin najat, dari keselamatan dan dari jalan keluar yang bisa diharapkan. Allah dengan kasih sayangnya ya'tika min al-tawfihi al-faraj alladhi lam tahtasibhu wa anta anhu ghafil. Allah dengan kasih sayangnya menghadirkan jalan keluar yang tidak engkau sangka-sangka, padahal engkau lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam min a'dhamin nasi tawakkulan 'ala Allah. Dan Nabi adalah orang yang paling besar tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka faqad jazahullahu ala dzalik, maka Allah pun memenuhi harapan beliau. Bi angkana hasbuhu wa kafihi. Allah pun memenuhi dan mencukupi apa yang beliau harapkan. Masya Allah ya. Lihat Allah dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-64 menegur Nabi. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah. Hai Nabi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Wa manittaba'aka minal mu'minin, dan juga cukuplah Allah menjadi pelindung bagi orang-orang yang mengikutimu yang beriman. Nah, jadi Nabi saja diperintahkan untuk menjadikan Allah satu-satunya ya tempat untuk berlindung. Begitu juga kita yang mengikuti Nabi. Ya, maka hasbunallah, cukup bagi kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa kafika anta wal mu'minin alladzina shadaqu ma'allahi fi tawakkulihim. Maka Allah akan mencukupi engkau dan juga orang-orang beriman. Ya. Wa qala fil ayatil ukhra. Allah juga berfirman di surat yang lain, Al-Anfal ayat 62. Wa ayyuridu ayyakhda'uka fa inna hasbakallah. Jika mereka hendak menipumu, sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Allah satu-satunya yang memperkuat orang-orang beriman, memperkuat dirimu dan orang beriman, dan memberikan pertolongan. Ibnu Qayyim berkata tentang makna hasbakallah. Hasbakallah, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Ai kafihi, Allah yang mencukupinya. Wa man kana Allahu kafihi wa waqihi. Barang siapa yang Allah mencukupi dan menjaga, fala matma' fihi li'aduwihi, maka tidak ada tempat bagi musuh untuk menyerangnya. Wala yadurruhu illa adza la budda min, dan tidak ada yang membahayakan bagi dirinya kecuali yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kal har wal barad, seperti panas, dingin, wal ju' wal atash, lapar, dahaga, ya. Itu adalah
yang akan tidak akan menimpa kita. La yadurrukum illa adza, kata Allah. Kalian tidak akan ditimpa adza. Ya, tidak akan ditimpa adza. Apa itu adza? Gangguan-gangguan kecil. Ya, seperti panas, ya, dingin, rasa lapar, rasa haus, ya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi yang mengenai Nabi itu bukan gangguan besar, gangguan kecil kayak itu tadi. Merasa dingin, panas kan biasa, wajar itu kan. Nah, merasakan lapar itu kan manusiawi, itu yang dialami. Ya. Adapun bahaya besar, ya, itu tidak akan terjadi. Waqad haddatsani syakhsun syisaniyun. Nah, ini beliau menceritakan, pengarang kitab ini, pernah ada seorang dari Chechnya, dari Shishan, Chechnya, Rusia, ya, itu datang menunaikan ibadah haji, bertemu dengan pengarang kitab ini. Kemudian dia cerita, hasara Rus manzili, pasukan Rusia mengepung rumahku, wa haraba jami ahlul bait, seluruh penghuni rumahku sudah kabur, illa annani lam astati' al harub, kecuali aku nggak bisa kabur, dan aku punya tempat untuk menyimpan hasil panen kentangku di sebelah rumahku, kayak bunker itu kan. Ya, lalu aku masuk ke dalamnya, aku bersembunyi di tempat bunker itu, tempat aku biasa menyimpan kentang ketika panen. Lalu aku tidak memiliki senjata untuk membela diri, dan aku tidak mampu untuk lari. Ya. Sedangkan pasukan Rusia semakin dekat kepadaku. Akhirnya apa? Aku pun menanamkan dalam diriku tawakal yang serius kepada Allah Subhanahu wa taala di saat itu, di puncaknya itu. Aku pasrah total. Ya, seperti Nabi Ibrahim ketika hendak dimasukkan ke dalam api, beliau pasrah total kepada Allah. Sambil aku membaca surat Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Aku baca itu dalam diriku sambil bersembunyi. Kami memasang penghalang di hadapan mereka dan penghalang di belakang mereka, sehingga kami menutupi pandangan mereka, mereka pun tidak dapat melihat. Ya, Masya Allah. Akhirnya apa? Ja'a ahadul junud yabhasu fil hufrah. Ada salah satu tentara yang mencari di lubang itu, di bunker itu, dan dia melihat kepadaku. Tetapi tiba-tiba dia berkata kepada temannya, laisa hunaka ahad fil hufrah. Di sini enggak ada siapapun. Fa kharaju minal manzil wa tarakuni. Lalu mereka pun keluar dari rumahku dan meninggalkan aku. Masya Allah. Ini yang dimaksud dengan tawakal yang mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara salah satu faedah tawakal. Berikutnya, faedah tawakal yang kedua adalah istisy'aru ma'iyatullah. Merasakan kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annal insana mata tawakkal 'ala Allah. Manusia selama dia bertawakal kepada Allah, ya, wa'tamada alaihi, bersandar kepada Allah, ahassa bi anna Allah azza wa jalla qaribun minhu, dia akan merasakan Allah dekat dengannya, wa annahu mu'inu ala muradi, dan Allah menolongnya untuk menggapai cita-cita dan harapannya. Wa fi hadza istisy'arun li ma'iyatillah subhanahu wa ta'ala fi kulli waqtin wa hin. Maka perasaan didampingi oleh Allah ini di setiap waktu dan situasi hendaknya kita hadirkan kaum muslimin. Kalau kita sudah bisa merasakan ini, maka kita tidak akan jatuh kepada kemaksiatan. Ini namanya muraqabah. Ya, selalu merasa diawasi oleh Allah, dibersamai oleh Allah. Adapun faedah ketiga, istijlabu mahabbati Rabb. Orang yang bertawakal mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah azza wa jalla yuhibbu man tawakkal alaihi haqqa tawakkuli. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertawakal dengan sungguh-sungguh kepadanya. Li'anna hadzal mutawakkilu amala
bi awamiri, amila bi awamiri. Karena orang yang bertawakal itu adalah orang-orang yang melaksanakan perintah-perintahnya. Jadi tawakal bukan pasrah bongkoan, enggak berikhtiar, enggak. Ya, tapi tawakal yang betul adalah kita menempuh sebab. Ya, kita mengerjakan semua amal ketaatan dan menjauhi segala amal kemaksiatan. Ya, kita mengambil sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah sambil kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama annal abda bitawakkuli yazidu hubbuhu li rabbih wa khaliqihi. Sebagaimana seorang hamba dengan tawakalnya akan semakin menambah cintanya kepada Sang Pencipta. Li'annahu ya'lamu annahu kali'uh. Karena dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menolongnya. Wa nasiruh wa mughnih wa raziquh. Yang mencukupinya, yang memberi rizki itu Allah. Sebagaimana Allah sebutkan Allahus Somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Seluruh makhluk butuh kepada Allah. Di antara kita tidak ada yang tidak butuh kepada Allah. Semuanya butuh kepada Allah. Sebab Allah As-Somad. Ya, Allah As-Somad. Ya. Itu kaum muslimin. Kemudian faedah berikutnya, an-nasru 'alal a'da'i. Akan mendapatkan kemenangan atas musuh-musuh. Inna man tawakkala 'ala Allah. Sesungguhnya orang yang bertawakal kepada Allah, nasarahu 'ala a'da'ihi. Allah akan memenangkan di atas musuh-musuhnya. Wa hayya'a lahu asbaban nasri 'alaihim. Dan Allah akan menyiapkan untuknya sebab-sebab kemenangan. Ya. Wa khadzalahum amamah. Dan membuat musuh itu tunduk di hadapannya. Wahaulai sahabat. Lihat ini para sahabat. Alimu bidzalik. Mereka orang yang mengilmui tentang ini. Para sahabat, muridnya Nabi SAW. Faqalu, mereka berkata, ketika mendengar kabar kota Madinah dikepung oleh pasukan Ahzab, 10.000 pasukan mengepung kota Madinah yang baru saja mengalami kekalahan pada perang Uhud. Ya, kesedihan meninggalnya 75 sahabat, termasuk paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Tiba-tiba datang pasukan kafir Quraisy yang berkelompok, bersatu padu, sehingga disebut dengan Ahzab atau perang Khandaq. Ketika mengetahui itu, bagaimana sikap sahabat, murid-murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, calon-calon penghuni surga? Mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik sang pelindung. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin. Lantas mereka pun kembali dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yamsashum su' dan tidak menimpa mereka keburukan. Wattaba'u ridwanallah dan mereka mengikuti jalan ridhonya Allah. Wallahu dzu fadlin azim dan Allah memiliki karunia yang besar. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan bagaimana keadaan mereka ketika perang Ahzab. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba. Ketika orang-orang beriman melihat pasukan Ahzab, qalu, mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ini loh yang dijanjikan kepada kita oleh Allah dan Rasulnya, dan maha benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Lihat, ketika mereka menghadapi kesulitan, menghadapi musuh di depan mata, sebagaimana yang pernah diingatkan oleh Rasul, orang yang berpegang kepada kebenaran pasti akan mendapatkan rintangan, mendapatkan penentangan, mendapatkan perlawanan, permusuhan, pengusiran, pembunuhan. Maka mereka nggak kaget ketika melihat pasukan Ahzab. Tiba-tiba bener jadi Kanjeng Nabi. Ternyata kita yang beriman akan menghadapi seperti ini. Seperti sekarang orang beriman menjadi
ya, bulan-bulanan oleh musuh-musuh Islam, diserang di kanan kiri. Kata Nabi, di akhir zaman umat Islam itu seperti hidangan di meja makan, jadikan rebutan. Kata sahabat, apakah jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Tidak, jumlah kalian banyak. Tapi kalian seperti buih di lautan. Kalian itu kropos, kalian itu tidak berbobot, ya. Hanya Islam secara KTP, tapi tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan syariat Islam. Lihat para sahabat, semakin berat tekanan yang menimpa mereka, apa sikap mereka? Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Hal itu tidak menambah bagi mereka, justru semakin menguatkan dan menambah keimanan dan keislaman mereka. Inilah kaum muslimin, orang yang beriman. Semakin berat hantaman ujian menerpa kita, menerpa ya keluarga kita, maka semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Halaman 148 ya. Di antara faedah bertakwa berikutnya adalah dukhulul jannati bighairi hisabin. Masya Allah. Akan masuk surga tanpa hisab. Ya, semoga kita termasuk calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Perhatikan kaum muslimin. Mimma warada fi fadli tawakkuli, di antara salah satu fadilah tawakal itu adalah annahu yadkhulu bisababihi sab'una alfan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-jannata bighairi hisabin. Akan termasuk di antara 70.000 orang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Disebutkan dalam hadis Al-Bukhari nomor 5378 dan Muslim nomor 220. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditampakkan umat-umat. Faja'ala nabiyyu wan nabiyyani yamuruna ma'ahum rahtu. Kemudian kata Rasul, aku melihat ya seorang nabi yang hanya memiliki beberapa pengikut, yaitu rahtun. Rahtun itu bilangan 3 sampai 9. Jadi aku lihat ada nabi cuma punya 9 pengikut. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad, bahkan ada nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Bayangkan, nabi kekasih Allah, bukan ustadz, bukan kiai, nabi loh. Ya, makhluk terbaik di muka bumi, gak punya pengikut. Ya. Hatta rufi'al li sawadun azimun, sampai tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekelompok, sekumpulan orang yang banyak, sawadun azim. Qultu ma hadza ummati hadhihi, kata Rasul kepada malaikat, ini umat siapa ini? Apakah ini umatku? Qil hadza Musa wa qaumuhu, ini umatnya Musa dan kaumnya. Qil unzur ilal ufuq, lihat ke ufuk. Ufuk itu ujung, ya, ada ufuk timur, ufuk barat. Lihat ke ujung sana. Fa idza sawadun yamla'ul ufuq, tiba-tiba kata Rasul, aku melihat di ufuk sana ya, orang yang banyak memenuhi ufuk, awake. Sumaqila li, lalu dikatakan kepadaku, unzur hahuna wa hahuna fi afaqis sama, lihat ke sini ke sana, suruh lihat semua ufuk itu dilihat. Fa idza sawadun qad mala'al ufuk, tiba-tiba aku melihat orang yang begitu banyak, ya, sekumpulan orang besar banyak, ya, yang berwarna hitam. Ya, kemudian dikatakan kepadaku, inilah umatmu, hadi ummatuka. Lalu kata malaikat, wa yadkhulul jannata min haula'i sab'una alfan bighairi hisabin. Akan masuk ke dalam surga 70 orang dari umatmu yang begitu banyak ini, yang masuk surga tanpa hisab. Summa dakhala wa lam yubayyin lahum. Lalu Nabi masuk rumah dan tidak menjelaskan apa-apa kepada para sahabat.
Fa'afadul qaum. Lalu setelah itu orang-orang memperbincangkan hadis yang barusan disampaikan Nabi. Mereka ngobrol. Waqalu, dan mereka berkata setelah mendengar itu, nahnu alladzina amana billah wattaba'na rasulah fananuhum. Kata mereka, mungkin mereka yang masuk surga tanpa hisab ini orang-orang yang selalu bersama Rasulullah mungkin, kata mereka. Dan mudah-mudahan kita termasuk, karena kita kan bersama Nabi terus gitu kan. Auladuna alladzina wulidu fil Islam, atau mungkin ini orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam ini, kata mereka. Jadi semuanya saling berspekulasi, saling menerka-nerka. Mungkin begini, mungkin begini. Lalu fabalaghan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sampailah hal itu kepada Nabi. Fakharaja faqal, Nabi keluar dan bersabda, humul ladzina la yastarqun. Mereka itu, kata Nabi, yang masuk surga tanpa hisab dari 70.000 itu adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Tidak diruqyah. Wala yatatayyarun, tidak bertatoyur, beranggapan sial. Wala yaktawun, tidak berobat dengan besi yang dipanaskan, dicos. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Qala Ukasha bin Mihsan. Ukasha bin Mihsan berkata, aminhum ana ya Rasulullah. Apakah saya termasuk di antara mereka ya Rasulullah? Qala na'am, betul kamu termasuk mereka. Faqama akhar, aminhum ana, apakah saya juga? Sabaqaka biha Ukasha, telah mendahului kamu Ukasha. Tipe muslimin. Jadi tawakal menjadi salah satu sebab dimasukkan surga tanpa hisab. Faedah berikutnya, al-husulu ala rizki. Orang yang bertawakal itu akan dikucuri rizki, dicurahkan rizki kepadanya. Dan rizki itu luas, umum, bukan hanya harta, bukan. Bahkan rizki yang paling besar itu adalah apa? Keimanan. Dimudahkan beramal soleh, itu rizki yang paling besar. Kalau rizki harta mengandung dua kemungkinan, bisa jadi itu ya, murni kebaikan untuk kita, bisa jadi istidraj. Para pejabat misalnya yang korupsi, kok suge-suge ya, gak mati-mati ya, misalnya. Padahal ya gak tahu ibadah, tapi kok ya dunyane berlimpah, itu istidraj. Ya, semakin banyak harta semakin jauh dari Allah. Sama dengan kita. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, tapi di satu sisi dimudahkan segala urusan kita, itu istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah untuk mengetahui apakah rizki yang datang kepada kita istidraj atau bukan. Lihat, ketika kita diberi kesehatan, kita gunakan untuk apa kesehatan itu? Ketika kita diberi waktu, untuk apa waktu itu kita habiskan? Ketika kita diberi ya, rizki, kemana kita belanjakan, untuk apa rizki itu? Nah, itu namanya berkah. Ya. Jadi berkah itu memang ajaib. Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, kata Rasul. Jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sempurna, la ruziqtum kama yurzaqut thair, tentu kalian akan diberi rizki seperti burung diberi rizki. Taghdu khimason wa taruhu bitonan. Di pagi hari temboloknya kosong, lapar. Di sore hari temboloknya penuh dengan makanan. Rawahu at-Tirmidzi. Masya Allah. Faedah berikutnya, hifdzun nafsi wal ahli wal walad. Masya Allah. Orang yang bertawakal akan dijaga dirinya, keluarga beserta anak-anaknya, dijaga keluarganya. Masya Allah. Lihat, fa inna Ya'qub alaihissalam hina nasaha abnahu. Nabi Ya'qub alaihissalam ketika menasihati anak-anaknya, bin nasaihillati tahfadhuhum, dengan nasihat yang menjaga mereka, kalu amrahu ba'da dzalika ila Allah. Setelah itu beliau menyerahkan urusannya kepada Allah. Inil hukmu illa lillah, alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun, kata Nabi Ya'qub alaihissalam kepada anak-anaknya. Surat Yusuf ayat 67. Ya, kata Nabi Ya'qub alaihissalam, penetapan hukum itu hanya milik Allah.
kepadanya lah aku bertawakal dan hendaklah kepadanya saja orang-orang bertawakal meningkatkan tawakalnya. Jadi tingkatkan tawakal, ya. Li'anna Allah huwal hafid, karena Allah itu maha menjaga. Wa huwal ladzi ta'madu 'alaihi fi ri'ayati nafsi wal ahli wal walad. Ya. Allah maha menjaga dan Allah akan menjaga dirinya, keluarganya dan anak-anaknya. Bertawakal kepada Allah. Faedah berikutnya, al-hifdzu minasyaiton. Orang yang bertawakal akan dijaga dari setan. Ya. Dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-10, Allah berfirman, innaman najwa minasyaiton. Sesungguhnya pembicaraan rahasia, ya, itu hanyalah dari setan. Liyahzunal ladzina amanu, agar orang-orang yang beriman bersedih hati. Walaysa bidarrihim syai'an illa biidznillah. Padahal pembicaraan itu tidaklah memberi bahaya sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah. Maka wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hendaknya kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Perhatikan di sini. Ya. Ternyata tawakal bisa menjaga diri dari godaan syaitan. Fabayyana ta'ala, di dalam ayat ini Allah menjelaskan, anna syaitana la yastati'u ayyadurra ibadahu illa bi'idznih. Setan tidak bisa membahayakan hamba-hambanya kecuali dengan izin Allah. Summa amarahum, kemudian Allah memerintah mereka hamba-hambanya bitawakkuli alaihi, bertawakal kepadanya, liyahfadhuhum minhu, supaya Allah menjaga mereka. Jadi gak usah takut kaum muslimin. Di saat orang bingung, ketakutan, maka Anda bertawakal kepada Allah sambil menempuh ikhtiar. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, yakni idza kharaja min baiti, barang siapa yang membaca ketika keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah. Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, qad kufita, dia telah dicukupi, wa wuqita, dia telah dijaga, wa tanaha anhu syaitan. Lalu setan-setan pun saling berbisik-bisik. Bagaimana kita bisa menyesatkan orang ini kalau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Setan pun gak bisa menggodanya, kaum muslimin. Rawahu Abu Dawud nomor 5095 dan At-Tirmidzi nomor 3426. Berikutnya kaum muslimin, di antara faedah tawakal adalah ar-rahatul nafsiyah. Masya Allah. Orang yang bertawakal akan mendapatkan kelapangan hati, hidupnya nyaman, ya, walaupun hartanya sedikit, tapi dia mendapatkan ketenangan jiwa. Innal abda mahma ittakhadha min asbabin litahqiqi muradihi. Ya, kendati hamba itu berikhtiar mati-matian mencapai tujuan, fala budda an tabqa lahu ba'du sagharat allati lam yasuddaha. Tetap saja ada celah dan potensi kegagalan. Ya, tidak tercapai harapan, itu pasti. Ya. Walati yakhsha an yatasallala ilahi al-fashal, ayatasallala ilahi al-fashal, ya, wa adamal husul ala muradihi min khilaliha. Pasti sehebat apapun kita berusaha, mesti ada celah di situ. Enggak perfect, enggak sempurna, pasti. Walakinahu ma tawakkal 'ala Allah, tetapi ya, dengan bertawakal kepada Allah, wa alima, dan dia mengetahui, annallahu sayakfihi fi umurihi kulliha, Allah akan mencukupi seluruh kebutuhannya, lam yakhsha min tilkas sagharat, maka dia tidak khawatir, tidak takut terhadap, ya, segala yang dia hadapi di hadapannya. Ya, dia enggak gentar, ya, ketika mendapatkan, ya, keberhasilan, dia tidak sombong, tidak ujub. Ketika mendapatkan kegagalan, dia tidak putus asa, dia bersabar, dan itu baik baginya. Masya Allah. Itulah orang bertawakal. Jiwanya menjadi tenang, ya, mendapatkan irtiyah,
mendapatkan ketenangan jiwa. Dan ini salah satu di antara terapi jiwa. Jadi kalau Anda sering gelisah, bertawakallah kepada Allah. Tingkatkan tawakal kepada Allah. Jangan kalah sama orang-orang kafir. Mereka rela berpeluh-peluh, berkeringat-keringat, bersusah payah untuk mendapatkan kesenangan sesaat. Masa kita kalah dengan mereka, berlelah-lelah untuk mendapatkan pahala akhirat yang kekal abadi. Capek kita menuntut ilmu, capek kita mencari nafkah yang halal, capek kita sholat tahajud, capek kita berpuasa, itu hanya sementara. Itu pun akan segera diganti oleh Allah dengan ketenangan jiwa dan pahala yang kekal abadi. Jadi jangan kalah, semangat kaum muslimin, semangat untuk kebaikan, jangan melemah kan begitu. Ihris alama yang fauka, bersemangatlah mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah wala ta'jiz, dan minta tolonglah kepada Allah, jangan merasa lemah. Itu kaum muslim yang berbahagia. Yang berikutnya, ini setelah ini kita selesai, ba'sal azimah 'alal amal, atau bi'sul azimah 'alal amal. Orang yang bertawakal akan tekadnya kuat untuk beramal. Lihat, orang yang semangat dalam ibadah itu menandakan tawakalnya tinggi kepada Allah. At-tawakkulu 'ala Allah yab'asu fil qalbil hamas. Orang yang bertawakal kepada Allah akan membangkitkan tekad untuk beramal. Wal azimah lil amal, wal azimah lil amal. Li'anna fihi fathan li babil akhdhi bil asbab al masyru'ah. Karena dia akan menempuh sebab yang disyariatkan, yaitu ikhtiar. Wa indama yafhamul mar'u tawakkul fahman sahihan, maka setiap orang memahami bahwasanya tawakal yang benar itu adalah dengan mengambil sebab atau ikhtiar, lalu menyerahkan kepada Allah, dia pun akan tenang hidupnya dan terus akan semangat beramal. Sehingga tasji'un alal intaj, tawakal ini akan melahirkan produktivitas, enggak nganggur kan begitu. Dia ingat firman Allah, fa idza faraghta fansab. Apabila kamu selesai dari satu amalan, bergegas menuju amalan yang lain. Itulah orang beriman, tidak nganggur. Yang terakhir, al-izzu wal ghina an-nafsi. Orang yang bertawakal akan mendapatkan kemuliaan dan kecukupan diri. Fal muslim mata tawakkal 'ala Allah wa aslama amrahu lahu hasabil izzi, li'annahu ya'tamidu 'ala Allahil aziz kama annahu yastaghna 'anil nas li'annahu mustaghnin bil ghani. Dengan bertawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim akan dikaruniai oleh Allah kemuliaan. Karena dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh lagi kepada manusia, tapi dia menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Maka Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana. Surat Al-Anfal ayat 49. Wa qad jaa bismil aziz ba'da tawakkul. Perhatikan, Allah menyebutkan nama Allah Al-Aziz setelah tawakal, isy'aran bi anna man tawakkal alaihi azzabihi. Ini sebagai isyarat, sebagai kode orang yang bertawakal akan diberi oleh Allah kemuliaan. Lam yadhi' bistijaratihi bihi. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ini, keyakinan ini. Nah, alhamdulillah. Yang akan datang, insya Allah kita bahas tentang tawakal, ilmul qalbi wa amalih. Tawakal sebagai ilmu dan amalan hati. Ini bagaimana? Insya Allah kita jelaskan di kajian yang akan datang insya Allah. Naam, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.